wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini kita berada di Masjid Raya Kisaran yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asan, Provinsi Sumatera Utara, guys. Alhamdulillah masjid kami ini dibuka 24 jam, guys. Jadi bagi siapa saja yang ingin iktikaf, yang ingin beribadah sepanjang malam, qiyamul lail, baca Quran dan lain-lainnya di masjid ini, BKM membuka pintu seluas-luasnya bagi jemaah kaum muslimin dan muslimat untuk beribadah di masjid ini. Jadi momen ini kita manfaatkan, guys. Ya kan? Setiap seminggu sekali kita mencoba untuk meluangkan waktu kita untuk beriktikaf di Masjid Raya Kisaran ini. Ya, kebetulan pada malam ini kita berdua dengan sahabat kita Arnes Arbain, yang nanti kita akan dialog bersama beliau tentang kondisi umat Islam pada hari ini, guys. Oke, guys, itu saja. Kita langsung aja bertemu dengan sahabat kita Arnes Arbain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, nah guys juga nih bahasa apa namanya, bahasa gaul. Dunia ya, bahasa dunia ya. Jadi alhamdulillah kita ini bersama dengan saudara Arnes Arbain dalam memulai program iktikaf di Masjid Raya Kisaran. Jadi kita mencoba untuk membagi waktu minimal 1 minggu untuk iktikaf di masjid. Jadi ini kebetulan malam minggu, besok ya kita kalau pegawai dia libur ya kan. Jadi kita iktikaf di sini 1 hari. Jadi dalam iktikaf ini kita manfaatkan untuk bincang-bincang dengan saudara Arnes, ya kan, tentang kondisi umat Islam pada hari ini. Ya, kita sering kumpul-kumpul dengan rekan-rekan, dengan kawan-kawan. Bahkan tadi kita di teras masjid tadi jumpa juga dengan sesama jemaah masjid. Bahkan nanti kita duduk-duduk di kedai kopi, di warung kopi. Pembicaraan tak lebih kurang tentang kerisauan melihat kondisi umat Islam pada hari ini. Jadi terjadilah dialog antara kami berdua dengan saudara Arnes Arbain. Jadi Ana sampaikan beberapa pemikiran Ana kepada beliau, dan alhamdulillah beliau apresiasi dengan baik, ya kan, dan beliau dukung mengenai kerisauan ini tidak boleh hanya menjadi kerisauan belaka. Begitu kan saudara Anes? Risau berbuat dan bergerak. Risau pikir gerak. Jadi sering anak sampaikan ini kepada sahabat-sahabat, kepada sesama jemaah. Ya, kerisauan ini tidak boleh hanya menjadi kerisauan belaka. Ini seperti sebuah analogi sederhana, seperti seorang petani yang memiliki lahan pertanian, yang lahan ini ya bersihkan, ya garap, ya tanami, kemudian tanaman ini ya jaga dari hama, wereng, segala macamnya sampai akhirnya ia panen. Namun setelah panen ini padi ia jemur di depan rumahnya. Kemudian tak berapa lama datang ayam, iti, angsa memakan padi yang ia jemur di depan rumahnya. Tapi dia hanya sekedar memandangi apa yang terjadi itu hanya dengan kerisauan belaka. Maka tak lama kemudian padi yang ia jemur pun habis dimakan ayam, bebek, entok dan angsa tersebut. Jadi begitu juga dengan kondisi umat Islam pada hari ini, kondisi NKRI pada hari ini. Kalau kita umat Islam pada saat ini hanya risau belaka, tak lama kemudian nanti negara kita pun terjual, ya kan, umat Islam pun akan terusir dari NKRI. Bukan begitu, saudara Arnes Arbain, ya? Memang seperti itulah kerisauan tanpa ada pikir gerak. Jadi kayaknya seperti itu tadi, petani yang hanya membiarkan pembiaran lakukan risau, hanya risau, jadi artinya risau tapi tidak bergerak. Ya seperti itu juga kondisi saat ini. Ya, jadi Ana minta buah pikir daripada saudara Arnes inilah melihat keadaan ini. Apa kira-kira yang solusi dari
problem atau masalah yang terjadi pada umat pada hari ini yang mungkin bisa dari apa ini tadi buah pikir ini tadi mungkin bisa kita terapkan ya kan dalam kehidupan kita. Apa kira-kira yang bisa saudara Anes dari awal kita sampaikan yang kepada pemirsa? Sudah kita bahas dari tadi. Awalnya memang hidupkan dulu dakwah, kita risau, habis itu kita gerak dengan apa? Kita hidupkan lagi berjamaah, subuh berjamaah, biar semua ramai umat. Habis itu berbagi, setiap masjid setiap berbagi, setiap apapun dibuat Senin Kamis, puasa Senin Kamis siapkan ini, itu insya Allah bisa menimbulkan animo masyarakat umat Islam. Maknanya dibuat program-program lah. Program. Jadi yang mana program-program itu muaranya atau pusatnya itu di masjid. Di masjid. Karena apapun ceritanya masjid inilah tempat paling baik di dunia ini. Tempat yang paling insya Allah masjid. Jadi dengan kata lain guys ya kan, Ana sedikit bisa mencerna apa yang disampaikan oleh saudara Anes Arpain ini. Bagaimana kita membuat program-program untuk memakmurkan masjid. Kan begitu kan? Selama ini kan masjid yang kita lihat ini kan hanya fisiknya yang diperbaiki. Ya kan, cuma masjid itu makin hari makin megah. Bangunan lama dibongkar diganti dengan bangunan yang baru lagi ya kan. Namun ada satu perkara yang lebih penting dari itu sebenarnya. Bagaimana ini masjid ini makmur jemaahnya. Dalam arti tetangga-tetangga masjid, kiri kanan muka dan belakang masjid ini memiliki kesadaran yang penuh untuk menjaga sholat yang 5 waktunya dengan berjamaah di masjid. Begitu ya saudara. Jadi guys, dimanapun Anda berada ya kan, melalui YouTube channel kita ini, Mujahadah Channel ya kan, kita ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, khususnya umat Islam yang ada di Kabupaten Asahan. Jadi alhamdulillah ini masjid kita, ini Masjid Raya Kisaran ini sudah kita buka 24 jam ya kan. GKM membuka Masjid Raya 24 jam ya, untuk digunakan umat untuk beribadah ya kan. Apakah dia i'tikaf, qiyamul lail ya kan, kemudian baca Quran, buat pengajian ya kan, silahkan asal dalam suatu program-program yang positif yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Artinya dengan dibukanya 24 jam ini para musafir bisa beriktikaf dan beribadah di masjid. Ya kan? Begitu saudara. Jadi melalui YouTube channel kita ini kita menghimbau kan kepada saudara-saudara lainnya, mari ramaikan masjid kita ini, tidak hanya Masjid Raya tapi masjid-masjid di seluruh alam. Ya kan? Mari beriktikaf bersama kami ya minimal 1 malam dalam setiap minggu, di malam minggu. Insya Allah Mujahadah Channel.